bagi kalian yang merasa dirinya laki-laki, nggak usah lanjut menonton konten ini, karena konten ini dikhususkan untuk kaum hawa, untuk para perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang sudah punya pasangan. Nah iyalah, kalau dia belum punya pasangan, nggak mungkin dia jadi ibu rumah tangga, kan gitu. Nah, jadi segera kalian mengundurkan diri saja para laki-laki, nggak usah dilihat. Ini rahasia kami ya, mengerti ya? Coba sekarang kalian para perempuan, khususnya perempuan, coba pergi ke kamar mandi, ambil cermin, lalu lihat, perhatikan apakah bentuknya masih sama seperti dulu waktu gadis atau bentuknya sudah beda. Maksud saya di sini adalah apakah dulu waktu gadis masih cerah dan masih harum, sementara sekarang sesudah kita kepala 3 ke atas sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita lihat, perlu kita periksa. Kalau nggak kelihatan karena banyak rambutnya, silahkan digunting, tapi jangan sampai habis. Karena apa? Jika kita cukur sampai habis, bakteri-bakteri akan bisa masuk ke dalam karena tidak ada lagi penghalang. Jadi jangan kira kalau digundulin itu akan membuat mispi kita itu tambah sehat. Tidak, harus ada reboisasi, penghijauan. Ibarat gunung yang ditanami pohon-pohonan itu lebih kuat daripada gunung yang pohon-pohonnya ditebang sehingga terjadinya banjir, erosi banjir ya, sehingga menenggelamkan seluruh desa yang ada di gunung tersebut. Itu sebuah perumpamaan ya. Ketemu lagi dengan saya Bindia Tamayo. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mencerahkan dan membuat harum dedek kita dengan menggunakan air mawar saja. Dedek yang saya maksud di sini adalah mulut kedua. Mulut pertama ini, mulut kedua kita sebutlah namanya si dedek. Saya sebut si dedek karena saat membuat konten ini ada anak saya. Nanti dia tanya, apa itu mak? Nah tuh dia lagi makan, namun dia langsung berhenti makan dan mendengarkan apa ocehan saya. Kan berbahaya banget nih kalau dia tahu kan yang dimaksud dengan dedek itu apa. Kalau organ dedek kita cerah, itu berarti masa depan kita cerah juga. Kalau harum berarti masa depan kita harum juga di mata pasangan kita. Berbicara mengenai misfi, tentunya menjadi topik yang sensitif. Tak banyak wanita yang mau membicarakannya secara terbuka dengan orang lain. Ya iyalah, masa dibicarakan masalah misfi dengan kepala desanya, dengan perangkat desa, dengan tetangga, dengan orang tuanya, bahkan dengan pasangan sendiri pun kita nggak mungkin mau membicarakannya, kecuali dengan teman dekat kita yang sama dengan kita. Menjaga misfi tetap bersih dan tidak berbau adalah keinginan ideal setiap wanita. Bukan hanya setiap wanita, tapi setiap pria juga dia ingin agar misfi pasangannya tetap bersih dan tidak berbau. Untuk menjaga bagian tubuh intim yang satu ini jangan pernah main-main. Ya, siapa yang mau main-main ya kan? Kamu mungkin melihat banyak kasus yang serius hanya karena masalah barang yang nggak nyampe sejengkal ini. Masih ingat beberapa bulan yang lalu, belum sampai setahun, ada kasus mengenai ikan asin. Itu berlebihan sekali ya. Sebau-baunya misfi itu nggak mungkin bau ikan asin. Logika aja. Beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan oleh kasus ikan asin. Itu tuh yang di sana itu. Bukannya saya mau menyindir, cuman itu pelajaran buat kita. Nggak mau kan kita ini yang udah cantik-cantik, tapi ternyata nggak enak baunya. Itu berlebihan sekali ya. Sebau-baunya misfi itu nggak mungkin bau ikan asin. Logika aja. Tapi bau bangke bisa. Karena apa? Karena penyakit. Karena tidak bisa menjaga kebersihan. Karena obat-obatan. Karena santet juga bisa. Tapi ini kita nggak usah percaya ya. Karena ini kan udah zaman milenial. Yang begitu-begituan udah nggak ada lagi. Tapi ada juga sih satu-satu di tempat saya. Ada itu kan satu perempuan, karena dia suka godain suami orang, akhirnya dia kena santet dan itunya bosok. Yang kita bahas di sini ini bukan masalah misfi yang bosok karena kena santet ya, bukan. Yang kita bahas di sini adalah misfi yang mengalami bau yang tidak sedap, dan yang kedua mengalami penghitaman, penggelapan area. Dan yang ketiga
cepat keriput, nggak sekencang dulu lagi dan nggak seindah dulu lagi. Jadi udah pudar, ibarat mawar yang dulu mekar sekarang sudah kering kerontang. Banyak pasangan meninggalkan pasangannya. Miss P meninggalkan Miss V, beda ya, P meninggalkan V karena Miss P pasangannya itu tidak lagi seperti dulu. Yang menyedihkan di sini, kita sebagai wanita nggak tahu gitu. Kenapa dia pergi, dia nggak bilang, kenapa kau pergi tinggalkan aku sayang. Iya, karena Miss P itu sekarang udah menghitam, gosong, bau, dan keriput. Tidak seperti dulu lagi. Dia nggak bilang seperti itu, dia ingin kita sendiri yang tahu. Nah, jika suami kita diambil pelakor, jangan dulu disalahkan pelakornya. Segera kita periksakan diri kita apakah ada kesalahan di bagian karakter kita. Yang kedua, apakah ada kesalahan di bagian fisik kita. Yang terakhir, apakah ada kesalahan di bagian speak kita sehingga dia pergi mencari yang lain. Jangan langsung kita menjak bahwa kesalahan itu ada pada dirinya. Air mawar adalah salah satu bunga yang memiliki aroma harum yang memikat. Selain itu, mawar mengandung rose hip oil yang mampu membersihkan kulit secara alami. Ternyata air mawar juga dapat digunakan sebagai pembersih dan penghilang bau tak sedap pada si Dede atau Miss P. Bagaimana bisa? Cukup campurkan air mawar dengan air matang yang digunakan sebagai pembasuh Miss P setiap pagi dan sore. Sulit untuk menemukan air mawar? Ada solusinya. Sebenarnya yang terbaik itu adalah air mawar yang asli. Namun ini juga bisa, hanya saja dibutuhkan sangat banyak. Nah, misalnya segini airnya, air matang ya. Kalau bisa air hangat kuku, nggak usah air mendidih, nanti gosong. Lalu dituangkanlah ini air mawar ini seperempat seperti ini. Setelah itu ambil air matang, tuang ke dalam, lalu dicebokkan ke si Dedek tadi. Itu untuk mencerahkan sekaligus mengharumkan juga, sekaligus membuat kencang kembali permukaannya. Nah, untuk mengharumkan aja, misalnya nih ya, kita pengen ya yang itu supaya harum, udah ngerti kan? Segera tuangkan air mawar ini ke dalam botol seperti ini. Nah, ini lihat, ini air mawar ya, tuangkan. Nah, ini dia 3, 4. Habisin aja dah, namanya juga buat kebaikan. Nah, ini masukin ke kulkas supaya dingin. Nah, makanya tanya dulu. Segera semprotkan seperti ini. Saya ngomongnya pelan supaya sekarang dia lagi oke. Nah, sediakan seperti ini. Nah, inilah moncong apa kita itu kan. Ini moncongnya. Dilihat nih moncong, baru semprot nih. Cep, cep, lihat. Aromanya harum sekali. Benar-benar harum. Setelah itu, supaya nggak hanya moncong ini yang harum, maksudnya moncong yang saya harum, ini areal kita juga. Jadi kita semprotkan ke leher, ke area sini, baru ke area ini, Dedek yang ini dan nah. Jadi aroma tubuh kita itu akan mengeluarkan aroma mawar yang bisa membuat Oke, jelaskan di sini. Nah, itu tadi tips yang saya berikan kepada teman-teman. Praktekkan dan lakukan di rumah. Pasti bermanfaat, bukan semoga, tapi pasti bermanfaat karena saya sudah mencobanya.
Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.